warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzia Ratsman, mahasiswa Politeknik Negeri Medan dari kelas HB3A, Prodi Administrasi Bisnis. Di sini, saya akan menjelaskan tentang menetapkan harga yang lebih tinggi dari harga keseimbangan pasar. Sebelumnya, saya akan menjelaskan tentang harga keseimbangan. Harga keseimbangan atau harga equilibrium adalah harga yang terbentuk pada titik pertemuan kurva permintaan dan kurva penawaran. Terbentuknya harga dan kuantitas keseimbangan di pasar merupakan hasil kesepakatan antara pembeli atau konsumen dan penjual atau produsen, di mana kuantitas yang diminta dan yang ditawarkan sama besarnya. Jika keseimbangan ini telah tercapai, biasanya titik keseimbangan ini akan bertahan lama dan menjadi patokan pihak pembeli dan pihak penjual dalam menentukan harga. Apa yang dimaksud dengan harga tertinggi? Penetapan harga tertinggi atau harga maksimum adalah penjualan yang harus dipatuhi oleh produsen. Kebijakan penetapan harga maksimum ini bertujuan untuk melindungi konsumen agar konsumen dapat menikmati harga yang tidak terlalu tinggi. Jika harga suatu barang dianggap terlalu tinggi sehingga tidak dapat dijangkau lagi oleh masyarakat, maka pemerintah dapat menetapkan harga maksimum atau biasa disebut dengan harga eceran tertinggi atau HET atau ceiling price. Maksud harga eceran tertinggi adalah bahwa suatu barang tidak boleh dijual dengan harga lebih tinggi daripada yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Jika harga eceran tertinggi ditetapkan sama dengan atau lebih tinggi daripada harga keseimbangan, sebagaimana ditentukan oleh supply dan demand di pasaran, maka penetapan harga ini tidak banyak pengaruhnya dan hanya sekedar untuk mencegah para penjual menaikkan harga lebih daripada batas yang ditetapkan itu. Tetapi, bila harga eceran tertinggi itu lebih rendah daripada harga keseimbangan, akan timbul berbagai persoalan. Di tabel ini, kita bisa melihat varian harga dan jumlah permintaan dan jumlah penawaran. Pada harga yang paling tertinggi yaitu Rp5.000 dengan jumlah permintaannya adalah 9 dan jumlah penawarannya adalah 18. Dan pada harga yang paling rendah adalah Rp1.000 dengan jumlah permintaannya adalah 20 dan jumlah penawarannya 0. Berikut kita akan menggunakan sebuah kurva. Ini adalah sebuah kurva. Yang pertama, kita akan menggunakan kurva permintaan dan kita mulai dengan harga yang tertinggi, yaitu Rp5.000 dengan jumlah permintaan 9 atau C1. Dan pada harga Rp4.000 dengan jumlah permintaan 10 atau C2. Maka kita hubungkan garis C1 dan C2. Selanjutnya, pada harga Rp3.000 dengan jumlah permintaannya adalah 12 atau C3, maka kita hubungkan garis C2 dengan C3. Selanjutnya, pada harga Rp2.000 dengan jumlah permintaannya adalah 15 atau C4, maka kita hubungkan garis C3 dengan C4. Selanjutnya, pada harga Rp1.000 dengan jumlah permintaan 20, maka kita hubungkan garis C4 dengan C5. Pada kurva permintaan ini menunjukkan bahwa ketika terjadi peningkatan harga, jumlah yang diminta akan menurun. Begitu juga dengan sebaliknya. Dan yang kedua, kita akan menggunakan kurva penawaran dan kita mulai dengan harga yang tertinggi, yaitu Rp5.000 dengan jumlah penawaran adalah 18 atau D1. Dan pada harga Rp4.000 dengan jumlah penawaran 16 atau D2. Maka kita hubungkan garis D1 dan D2. Selanjutnya, pada harga Rp3.000 dengan jumlah penawaran adalah 12 atau D3, maka kita hubungkan garis D2 dengan D3. Selanjutnya, pada harga
Rp2.000 dengan jumlah penawarannya 7 atau D4, maka kita hubungkan garis D3 dengan D4. Selanjutnya, pada harga Rp1.000 dengan jumlah penawarannya adalah 0, maka kita hubungkan garis D4 dengan D5. Nah, pada kurva penawaran, apabila harga meningkat, maka jumlah barang yang ditawarkan juga meningkat. Sebaliknya, apabila harga menurun, maka jumlah barang yang ditawarkan juga menurun. Dari data roti di atas, harga keseimbangan atau equilibrium terjadi pada harga Rp3.000 dengan jumlah barang yang diminta adalah 12 unit dan jumlah barang yang ditawarkan adalah 12 unit. Pada kondisi ini, di mana harga melebihi harga equilibrium, katakanlah sebesar 5.000, dengan jumlah yang ditawarkan melebihi jumlah yang diminta, sehingga pada situasi ini terjadi kelebihan penawaran atau excess supply atau surplus. Apabila pemerintah menetapkan harga tertinggi, lebih tinggi dari harga keseimbangan misalnya, yang terdapat pada garis pertama yaitu dengan harga 4.000, ini berarti penjual tidak boleh menjual barang dengan harga di atas Rp4.000. Keadaan ini tidak terpengaruh atau tidak berpengaruh karena penjual boleh menjual barang dengan harga yang lebih rendah. Maka, boleh juga menjual pada harga keseimbangan, yaitu dengan harga Rp3.000. Perdebatan timbul ketika pemerintah menetapkan harga tertinggi di bawah harga keseimbangan. Misalnya pada harga Rp2.000 yang terdapat pada garis 2. Ini berarti penjual tidak boleh menjual barang dengan harga di atas Rp2.000. Akibatnya, harga keseimbangan tidak dapat tercapai atau terjadi perbedaan jumlah permintaan dan penawaran. Seperti yang terjadi di titik C5. Pada titik C5 ini, jumlah barang yang diminta lebih besar daripada jumlah barang yang ditawarkan, sehingga terjadi kekurangan barang atau market shortage. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.